apa kabar? Lagi pada ngapain nih? Nah, di episode kali ini ada Anita dari Alex Media Komputindo. Aku nih seorang editor, akan menemani kalian kira-kira selama 10 menit ke depan. Jadi kalau misalkan kalian gak ada kerjaan, mendingan nontonin video ini aja. Oke, ngomongin apa sih? Teman-teman, selama pandemi ini ada yang bingung gak sih? Enaknya ngapain ya untuk mengisi waktu? Aku ada solusinya. Gimana kalau teman-teman coba nulis buku? Kasih kerjaan ke aku, biar gak ganggu. Kayak gitu. Ngapain sih kita nulis buku? Ya banyak sih. Salah satunya biar teman-teman terkenal. Atau biar gagasan teman-teman itu bisa menyebar dan dibagikan ke banyak orang. Jadi akan ada lebih banyak orang yang lebih pintar, lebih terinspirasi, dan lebih tergerak mungkin dari tulisan teman-teman. Nah, kalau udah punya tulisannya, apa sih yang harus dilakukan? Nah, itulah gunanya ada Anita di sini kan. Nah, Anita akan menjelaskan 5 langkah mengirimkan naskah ke penerbit. Langkah pertama, teman-teman harus mengenali tulisan teman-teman. Apa premisnya? Apa genrenya? Apa keunggulannya? Yang dimaksud premis itu apa sih? Yang dimaksud premis adalah teman-teman menjelaskan inti bukunya. Oke, yang dimaksud genre itu apa? Genre itu jenis bukunya. Dan kalau keunggulan, jelas apa yang membedakan buku kalian di pasar dengan buku-buku yang udah pernah terbit dan buku-buku yang mungkin udah pernah kalian baca. Kayaknya lebih gampang kalau kita kasih contoh ya. Oke, asisten. Oke, di buku pertama ini, contohnya ada buku Financial IQ dalam investasi. Kalau kita bicara premis, penulisnya akan mengasih tahu kepada editornya bahwa buku ini menjelaskan tentang kecerdasan dalam mengatur keuangan kita untuk tujuan investasi. Itu premis. Genrenya apa? Genrenya itu buku investasi atau bisnis. Biasanya di buku akan ditulis nih di belakang sini. Kayak gitu. Nah, genre itu nggak cuma satu, ada banyak. Makanya ada contoh kedua. Asisten. Buku ini, Lembaran Pelajar Dana Pribadi. Premisnya apa? Premisnya tentang kisah berkuliah ke luar negeri dengan dana pribadi. Ada pelajar, ada dana pribadi. Gampangnya kayak gitu. Genrenya apa? Genrenya self-improvement. Karena lebih bersifat motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri. Genre gak cuma 2 ini, ada banyak banget. Dan tips nih, kalau teman-teman mau tahu apa aja sih jenis genre-genre buku di pasaran, kalian ke toko buku, lalu keliling tiap raknya. Liatin satu persatu, ada apa aja tuh. Ada agama, ada pengembangan diri, ada bisnis, mungkin ada juga novel, terus mungkin juga ada buku pelajaran. Oke, itu tadi langkah pertama. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua, setelah teman-teman tahu tulisan teman-teman itu tentang apa, yang paling penting adalah menyelesaikan naskah. Karena naskah yang baik adalah naskah yang selesai. Kita udah masuk ke langkah pertama, kita udah masuk ke langkah kedua, sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Kita udah mengenali tulisan kita, udah menyelesaikan tulisan kita, terus apa? Terus kirimlah ke penerbit. Nah, sebenarnya biasanya kalau untuk mengirimkan ke penerbit, teman-teman tuh bisa datang ke penerbit langsung, lalu menyerahkan naskah, atau bisa mengirimkan lewat pos. Tapi di era pandemi kayak gini, di Kompas Gramedia sendiri kita udah ngembangin yang namanya suatu sistem terpadu, di mana teman-teman bisa mengirimkan naskah ke 6 penerbit. Sebelumnya nih, teman-teman tahu nggak sih kalau di bawah Kompas Gramedia tuh ada 6 penerbit selain Alex Media tentunya. Nah, 5 penerbit selain Alex Media itu antara lain ada Gramedia Pustaka Utama, Buana Ilmu Populer, MNC, Grasindo, dan Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG. Nanti di sistem ini kalian bisa pilih 3 penerbit untuk masukin naskah kalian. Sistemnya apa sih namanya? Digital Publishing System atau dps.gramedia.com. Jadi teman-teman tinggal buat akun di dps.gramedia.com ini. Apa sih gunanya si DPS ini? Ini gunanya juga untuk menampung teman-teman lebih mudah menjangkau penerbit dalam mengirimkan naskahnya. Kalau selama ini tuh kita terima naskah, penulis ya datang ke penerbit, terus kasih ke redaksi atau kirim ke email editor. Nah, sekarang teman-teman bisa lebih mudah melakukannya dari rumah. Jadi cuma tinggal masukin naskah kalian ke DPS ini, lalu masuklah ke 3 penerbit yang kalian pilih itu.
Oke, apa aja sih yang harus diisi di DPS ini selain membuat akun? Teman-teman harus tahu judul sementaranya, makanya tadi naskahnya harus selesai dulu. Lalu kalian juga harus tahu sinopsisnya apa dan genrenya apa. Nanti ini semua di-input bersama dengan naskahnya. Penerbit akan menerima inputan tersebut, lalu mengelompokkan kemanakah naskah ini harus direview. And that leads us to step number 4. Oke, tadi kita udah mengenali tulisan, menyelesaikan naskah, mengirimkan naskah melalui DPS. Yang keempat nih, kan udah ngirimin naskah, terus harus ngapain lagi? Jangan seneng dulu atau jangan leha-leha dulu, karena di langkah keempat ini penerbit akan mereview naskah teman-teman. Review itu seperti apa sih? Kita akan mengkaji, membaca, dan meneliti apakah naskah ini layak diterbitkan dan apakah penulis ini layak kita orbitkan, kayak gitu. Nah, waktu mereviewnya ini kira-kira 1-3 bulan. Jadi bayangin, kalau misalkan dari 3 penerbit ini kalian ditolak penerbit pertama, lalu ditolak penerbit kedua, lalu menunggu review di penerbit ketiga, paling tidak butuh waktu 9 bulan. Masa 9 bulan gak ngapa-ngapain sih? Ya ngapain kek gitu. Jadi selama 9 bulan ini kalian bisa mulai nulis naskah baru, atau kalian membangun basis massa dan membangun basis pembaca. Kalian bisa mulai mempromosikan gagasan kalian melalui media sosial atau mengirimkan teaser-teaser dan promo-promo terkait buku kalian. Apa gunanya kita punya basis massa dan basis pembaca? Ini akan menjadi salah satu faktor penting bagi penerbit untuk menentukan apakah penulisnya layak diorbitkan, gitu. Oke, tadi sudah ada 4 langkah. Kita sekarang masuk ke langkah kelima, langkah terakhir. Oke, udah jelas nih kita lagi di review selama beberapa bulan. Di langkah kelima ini ngapain? Ya, di langkah kelima ini kalian akan mendapatkan jawaban dari penerbit. Jawabannya memang cuma 2, diterima atau ditolak. Kalau misalkan diterima, apa sih yang terjadi? Kalian akan bertemu dengan editor. Kalau di masa pandemi gini sih, kita selama ini pakai telepon atau lewat email atau lewat video call. Kalau sebelum-sebelumnya kita langsung tatap muka, kita ngobrol apa sih yang perlu dikurangi atau perlu ditambahkan di naskah supaya dia jadi lebih sempurna. Kita bisa sama-sama saling membayangkan bukunya nanti bentuknya akan seperti apa, pembaca-pembacanya kita harapkan seperti bagaimana, kesan apa yang pengen kita timbulkan ketika pembaca membaca tulisan kita, atau dampak apa yang pengen kita buat dengan menerbitkan naskah ini. Nah, kalau misalkan kalian ketemu editor, kalian akan banyak banget dapat input, karena selama ini menulis mungkin kalian sendirian aja atau mendapatkan input cuma dari teman. Tapi kalau dari editor akan dapat sudut pandang dari industri itu sendiri seperti apa. Di situ biasanya teman-teman mungkin akan mulai revisi atau akan mulai menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan buku, misalkan layouting atau desain cover. Nah, itu kalau diterima. Kalau ditolak? Kalau ditolak jangan berkecil hati. Kalau bisa hubungi penerbitnya, tanyakan mengapa naskah saya ditolak. Input dari penerbit akan membuat teman-teman memahami apa sih sebenarnya yang perlu ditingkatkan dalam karya teman-teman atau dari teman-teman sendiri. Itu nanti gunanya teman-teman akan bisa membuat karya kedua yang lebih baik. Tenang aja, kita akan selalu menunggu kiriman naskah dari teman-teman. Kita akan terus membuka diri bagi penulis yang tidak pantang menyerah. Kayaknya udah 5 deh ya, udah aku jelasin 5-5-nya. Kenali tulisan, menyelesaikan tulisan, buat akun di dps.gramedia.com, lalu masukkan naskah kalian, tunggu naskahnya di review, dan tulis tulisan baru atau bangun basis massa, dan yang kelima, ketemu editornya. Jangan menyerah ya. Oke, kayaknya itu dulu ya Gramet, semoga membantu. Dadah!